semua pada pagi hari ini? Baik. Baik ya, puji Tuhan kita semua diberi kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sekolah kita dalam keadaan selamat. Baik, alangkah baiknya sebelum kita memulai dengan kegiatan hari ini, kita awali dengan doa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan. Iya, maju ke depan. Ibu guru dan kawan-kawan, mari kita berdoa dalam nama Bapa. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah engkau Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian kami. Dalam nama Bapa. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan cek kehadiran dulu. Siapa saja yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua. Semua hadir. Baik. Kalau semua hadir, Anda sudah siap ya untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Siap ya. Ya. Baik, Anda masih ingat materi kita minggu lalu? Masih. Materi kita minggu lalu itu tentang apa? Gangguan sistem pencernaan pada manusia. Ya, berarti Anda masih ingat ya. Jadi materi kita minggu lalu itu adalah tentang gangguan sistem pencernaan pada Manusia. Iya, jadi gangguan sistem pencernaan pada manusia itu apa saja? Coba Anda sebutkan. Diare, obesitas, dan dominasi pada lubang mulut. Oh iya, jadi dari berbagai macam penyakit yang terdapat pada organ pencernaan itu, untuk kita menghindarinya maka kita harus mengurangi mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung zat aditif. Karena kalau kelebihan minum makanan dan minuman yang mengandung zat aditif, otomatis sangat mengganggu pada organ pencernaan manusia. Iya. Baik, oleh karena itu pembelajaran kita hari ini adalah tentang zat aditif pada makanan dan minuman. Baik, anak-anak coba lihat gambar berikut ini. Ya, Anda bisa lihat? Bisa. Iya. Jadi yang Anda lihat itu apa? Gambar apa itu? Gambar minuman. Iya, jadi dari berbagai warna yang ditampilkan ini, pernahkah kalian membeli minuman kemasan seperti pada gambar di atas? Iya. Jadi bagaimana rasanya atau bila melihat warna tersebut? Senang? Iya. Jadi anak-anak, manfaat mempelajari materi ini untuk mengidentifikasi pewarna buatan dan alami serta upaya untuk mengatasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh zat aditif. Mari kita nonton video ini. Karena ada saja oknum yang mengolah makanan gunakan pewarna berbahaya. Timnya telusuri keberadaannya di masyarakat, apakah masih marak atau tidak? Berikut penelusurannya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Ada saja yang dilakukan para pembuat kuliner demi membuat makanan atau minuman olahannya terlihat menarik. Bentuknya yang unik, kemasannya yang kreatif, atau tampilannya yang dibuat warna-warni. Namun olahan makanan atau minuman berwarna ternyata tak selamanya aman, terlebih jika pewarna yang digunakan adalah buatan. Hasil lembaga riset Australia temukan 75% anak-anak alami peningkatan perilaku dan fokus pikiran saat berhenti konsumsi pewarna makanan buatan. Pewarna yang beredar di masyarakat sebenarnya ada dua macam, alami dan buatan. Pewarna alami biasanya diambil dari sari-sari buah, aneka rimpang, atau daun tertentu.
Sementara pewarna buatan biasanya dibuat dari sari-sari bahan alami yang ditambah perasa kimia dalam batas yang diperbolehkan. Namun belakangan yang bikin resah adalah oknum nakal yang gunakan pewarna tekstil atau kimia lain ke dalam campuran makanan atau minuman. Pemerintah setidaknya melarang penggunaan 4 jenis pewarna karena dianggap berbahaya, yakni Rhodamin B, Methanol Yellow, Allura Red, dan Sunset Yellow. Timnet mencatat dari tahun ke tahun terus saja ditemukan keberadaannya di masyarakat. Tahun 2019 di Yogyakarta misalnya. Bahan alami Pak ya, tapi ini. Ya, Kalau kayak gini bisa pakai kayak campuran kayak pewarna buatan gitu nggak Pak? nggak ada. Nggak ada ya? Kayak warna merah. Warna merah. Warna merah kan nggak ada, yang hitam sih. Kalau ini merahnya dari apa Pak? Buah naga. Buah naga. Oh, pakai alami buah-buahan ya? Nggak ada campuran kayak pewarna atau apa gitu ya? Itu tadi para pedagang makanan atau minuman ya. Timnet telusuri lagi sejumlah pedagang di pasar kawasan Depok, Jawa Barat. Dari salah satu pedagang kami dapatkan kisah makanan atau minuman yang mungkin gunakan pewarna berbahaya biasanya pahit rasa. Kami juga dapatkan fakta, pewarna berbahaya ternyata bisa didapatkan dengan mudah dan harganya sangat miring, hingga Rp1.000 per bungkusnya. Sementara kisaran pewarna buatan untuk makanan atau minuman di pasar ini dijual Rp6.000 per bungkus. Biasa dipakai lebih alami kayaknya. Kalau yang itu lebih cerah di mana gitu. Oh, kalau yang bukan untuk makanan itu dia lebih cerah warnanya. Cerah biasanya. Oh, iya. Kalau ini mau multifungsi juga sih, buat makanan bisa, buat warna bisa. Cuma kan ini nggak berbahaya. Iya, Ini betul. yang lebih bahaya, ini yang paling sering dipakai buat kolang kaling. Oh, Nggak salah ya. kalau yang berwarna itu ya, warna-warni itu. Menurut Ati Nirwanawati, ahli gizi, makanan atau minuman berwarna bukannya dilarang. Boleh dikonsumsi, tapi dalam batas tertentu. Kita sebagai orang awam nih, gimana cara membedakannya tuh Bu? Biasanya dengan bau ya, dengan bau. Kalau dia pewarnaan alami seperti daun pandan, daun suci lebih harum. Sedangkan pewarna sintetis dia kurang baunya atau tidak ada bau sama sekali. Kemudian warnanya, kalau dia warna sintetis terlalu mencolok, kuning, merah ya. Kemudian tapi kalau dia pewarnaan alami, dia tidak terlalu terang. Kita biasanya kalau terlalu banyak atau biasa badan ini tidak terbiasa dengan minuman asing ya, dia akan mual. Kemudian diperparah dengan muntah. Akan terjadi iritasi di saluran cerna ya. Oke baik, kalian sudah menonton video yang tadi. Video itu dia menyatakan bahwa kita harus berwaspada. Bukan artinya melarang untuk mengkonsumsi, tetapi kurangi mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung pewarna buatan. Ya, baik. Mari kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran kita itu yang pertama satu membaca dulu. Oh iya, Feli silakan. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mengidentifikasi kandungan zat aditif atau pewarna pada minuman kemasan. Peserta didik dapat melakukan uji coba 3 jenis minuman yang mengandung pewarna buatan dan alami yang dikonsumsi sehari-hari. Peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan untuk mengidentifikasi berbagai zat aditif pada minuman dengan tepat. Peserta didik dapat mengidentifikasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh zat aditif terhadap kesehatan dengan benar. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi dalam proses pembelajaran kita hari ini, Ibu melakukan 3 bentuk penilaian. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Jadi sebaiknya sebelumnya itu untuk buku kemampuan Anda itu akan membagikan soal pretest. Jadi kita mengerjakan soal pretest ini dalam 2 menit ya. Kerja sudah dapat.
2 menit dari detik kami. Dua menit ya. Kalau sudah kumpul kembali. Kumpul kembali. Oke, baik, sorry tesnya sudah selesai. Sekarang silakan duduk berkelompok. Silakan duduk berkelompok. Kita dalam bentuk 3 kelompok. Satu kelompok itu 5 orang. Ulangan. Mari kita nonton video ini. Tahukah Anda akibat mengkonsumsi zat pewarna kimia tersebut? Di tempat ini saja ada lebih dari 5 buah usaha sejenis dengan proses dan bahan produksi yang sama. Tidak heran jika pembuat penganan ini tidak canggung memperlihatkan cara membuat penganan ini. Untuk lebih meyakinkan lagi, saya diam-diam mengambil beberapa bekas bungkusan pewarna. Saudara, ini adalah bekas pembungkus zat pewarna yang tadi digunakan oleh pembuat makanan tradisional. Di sini ada tulisan, walaupun sudah samar-samar, kalau tidak salah, tidak boleh dimakan. Namun, untuk lebih memastikannya lagi, saya akan mencari produk serupa untuk mencari tahu apa yang sebenarnya tertera di pembungkus ini. Ini buat apa aja, Bu? Iya, buat makanan. Kalau saya butuh buat warnain apa celana bisa, Bu? Nggak bisa, ini kan kue, ini buat makanan. Sayangnya pengujian di laboratorium butuh waktu dan alat yang pastinya juga mahal. Tapi tanpa alat pun, sebenarnya kita bisa mendeteksi apakah zat pewarna yang kita konsumsi aman. Cukup perhatikan warna makanan tersebut. Kalau biasanya warna tekstil itu berpendar, seperti menyala, berfluoresen gitu ya, terang benderang gitu. Nah itu harus kita curigai, sebaiknya memang kita hindari untuk tidak membeli makanan seperti itu. Ada sebab, pasti juga ada akibat. Sama halnya mengkonsumsi zat pewarna kimia, bukannya tanpa resiko bagi kesehatan kita. Ini yang menjadi masalah dalam bahan kimia adalah sebetulnya dampak jangka panjang. Kalau diteruskan konsumsi secara kontinu terus-menerus, itu kan akumulatif, kemudian nanti ada kerusakan pencernaan. Ya. Tapi yang paling parah adalah kalau dia merusak hati, akhirnya ada kanker hati dan sebagainya. Sehingga masalah bahan kimia itu adalah menjadi masalah utama, mungkin seperti bom waktu. Kalau dari sekarang kita tidak tangani, suatu saat mungkin bisa meledak. Dari video orientasi masalah yang kamu sudah nonton, mungkin ada pertanyaan untuk merumuskan masalahnya itu, silakan. Dari anak-anak ada? Iya. Pertanyaannya silakan Anda. Kamu menyebutkan. Apa dampak negatif dari pewarna buatan jika kita sering mengkonsumsinya? Pewarna buatan Jika kita sering mengkonsumsinya. Jadi adalah pertanyaan yang pertama, yaitu apa dampak negatif dari pewarna buatan jika kita sering mengkonsumsinya. Mungkin ada lagi? Ya, silakan. Pertanyaan yang kedua, dan apa yang terkandung di dalam ya, jadi pertanyaan kedua itu adalah saat apa yang terkandung
Oleh karena itu kita Ibu membagikan LKPD ini untuk menjawab semua pertanyaan yang tadi sudah Anda tanyakan. Kelompok 2 1. Ya, jadi sebelum menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD itu, Anda isi memang nama-nama kelompok di halaman depan. Isi nama-nama kelompoknya dulu. Terus anak-anak membawa alat dan bahan untuk menguji coba satu warna alami dengan buatan. Semua lengkap. Iya, tapi coba taruh di atas meja supaya kita lihat. Sekarang silakan lakukan uji cobanya itu. Pada gelas berlabel pada gelas berlabel tempat Habis itu Ibu akan bagikan anak-anak kertas diplomatik supaya Anda isi jawabannya, kemudian tempel di kertas karton. Kalau sudah, sekarang masing-masing kelompok maju ke depan untuk presentasi. Kita mulai dari kelompok mana yang mau terlebih dahulu? Kelompok 2, silakan maju untuk mempresentasikan hasil cobanya. Silakan kelompok 2 membacakan hasilnya, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil uji coba kami. Silakan. Tuliskan langkah-langkah kerja. 1. Tuliskan langkah-langkah kerja uji coba aditif pewarna alami dan pewarna buatan. Langkah-langkah kerja. 1. Siapkan alat dan bahan. 2.
memberi label pada gelas puding dengan label A dan label B. 3. Masukkan pewarna alami pada gelas berlabel A dan pewarna buatan pada gelas berlabel B. 4. Teteskan air deterjen dengan menggunakan pipet ke dalam pewarna alami dan buatan dengan ukuran 5-7 kali tetes. 5. Diamkan selama 3 menit untuk mendapatkan hasilnya. 2. Tuliskan hasil pengamatan tentang percobaan yang kita lakukan. Hasil pengamatan berdasarkan hasil uji coba yang kami lakukan dengan menggunakan deterjen adalah: 1. Pada minuman kemasan berwarna kuning, sebelum ditetesi deterjen warnanya kuning cerah, dan sesudah ditetesi deterjen warnanya tetap atau tidak mengalami perubahan. 2. Pada ekstrak kunyit, sebelum ditetesi deterjen warnanya kuning pekat, namun sesudah ditetesi deterjen warnanya berubah menjadi kuning kemerahan. 3. Tuliskan perbedaan zat pewarna alami dan perbedaan pada pewarna alami dan pewarna alami. 1. Dihasilkan lembut dan alami. 3. Lebih aman dikonsumsi dan diterima oleh tubuh. Pewarna buatan. 1. Sumbernya dari senyawa kimia sintetis. 2. Pewarna yang dihasilkan lebih terang dan intens. 3. Dibatasi dalam penggunaan. Nomor 4. Jelaskan dampak dari minuman yang mengandung zat pewarna buatan atau sintesis. Dampak dari minuman kemasan berwarna kuning adalah: terjadi kerusakan pada saluran pencernaan, menyebabkan alergi, menyebabkan asma, kesulitan untuk tidur. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 sudah menyajikan hasil presentasinya. Mari kita tepuk tangan. Mungkin dari kelompok lain ada yang menanggapi hasil presentasinya, silakan. Tidak ada? Oke, baik. Kelompok 2 silakan duduk kembali. Baik, kelompok 3 waktu dan kesempatan diberikan. Silakan Anda mempresentasikan hasil uji coba kalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan diskusi kami. 1. Tuliskan langkah kerja uji coba saat teliti pewarna alami dan pewarna buatan. Langkah-langkah kerja. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Memberi label pada gelas puding dengan label A dan label B. 3. Masukkan pewarna alami pada gelas berlabel A dan pewarna buatan pada label B. 4. Meneteskan air deterjen dengan menggunakan pipet ke dalam pewarna alami dan buatan dengan ukuran 5-7 kali tetes. 5. Diamkan selama 3 atau 5 menit untuk mendapatkan hasilnya. 2. Tuliskan hasil pengamatan tentang percobaan yang kalian lakukan. 2. Hasil pengamatan berdasarkan hasil percobaan kami. Pada 1. Pada minum kemasan berwarna hijau bisa deterjen warnanya hijau, warnanya mencuriga, dan sesudah ditetesi deterjen tidak mengalami perubahan warna.
2. Pada ekstrak dan padat. Sebelum ditetes deterjen warnanya hijau hijau dan sesudah ditetes deterjen warnanya berubah menjadi gelap. 3. Menunjukkan perbedaan pewarna alami dan buatan. Perbedaan pewarna alami dan pewarna buatan. Warna alami. 1. Menghasilkan warna yang lembut dan hitam. 2. Tidak menyebabkan reaksi alergi atau penyakit lain. 3. Memiliki rasa atau aroma yang tidak diinginkan. Pewarna buatan. 1. Memberikan warna yang terang. 2. Memiliki potensi untuk menyebabkan alergi pada tubuh. 3. Tidak memiliki rasa atau aroma. Jelaskan dampak dari minuman yang warna buatan atau sintetis. Dampak dari mengkonsumsi minuman berwarna hijau adalah menurunkan sistem kekebalan tubuh, menyebabkan pengaruhnya pertumbuhan anak, mengalami kerusakan pada sistem informasi sel dan bagaimana cara mengatasi dampak dari minuman yang mengandung zat pewarna buatan? Cara untuk mengatasinya, kurangi mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung pewarna sintesis. Oke, baik, mari kita tepuk tangan yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Mungkin dari kelompok yang lain, kelompok 1 dan 2 ada pertanyaan? Tidak ada. Iya, kalau tidak ada berarti silakan kelompok 3 untuk duduk kembali. Dari anak-anak, terima kasih untuk semuanya sudah menyampaikan hasil diskusi kalian pada hari ini. Sebelum Ibu menyimpulkan, mungkin ada dari kalian ada yang mau menyimpulkan hasil diskusi Anda, silakan. Oh iya, silakan. Berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan pada ale-ale berwarna merah, berwarna kuning, dan hijau adalah mengandung zat aditif pewarna buatan. Iya, jadi Rika sudah menyimpulkan bahwa dari hasil percobaan yang kalian lakukan dari ale-ale, apalagi Iko, Jasius, iya, semuanya itu adalah mengalami pewarna zat buatan, gitu. Ya, dia dibuat dari bahan kimia, bukan bahan alami. Ya. Jadi Ibu menyimpulkan bahwa yang pertama itu adalah pada jenis minuman yang kalian dicoba semuanya itu mengandung zat aditif pewarna buatan atau yang disebut dengan sintetis. Terus yang kedua, pewarna buatan tidak mengalami perubahan jika ditetesi deterjen, sedangkan pewarna alami mengalami perubahan jika diberi air sabun atau ditetesi deterjen. Terus yang ketiga, pewarna buatan dapat memiliki dampak negatif bagi kesehatan tubuh ketika dikonsumsi, sedangkan pewarna alami tidak memiliki dampak yang berpengaruh bagi kesehatan tubuh. Jadi silakan lihat di atas. Itu ada. Tanya dulu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang. Senang? Kita mengetahui bahwa kalau namanya jadi zat alami itu berasal dari tumbuhan dan hewan yang berada di sekitar kita. Misalkan yang tadi kamu coba itu ada daun pandannya untuk warna hijau, ada kunyit-kunyitnya untuk warna kuning, terus ada apa lagi yang tadi? Buah naga untuk warna merah, dan ada lagi warna lain lagi, tapi Anda hanya mengujinya tentang 3 warna saja. Itu yang berasal dari bahan alami. Jadi ketika kita mengkonsumsi bahan alami, berarti kita bebas dari segala macam penyakit. Baik. Sedangkan pewarna buatan atau yang disebut dengan sintetis itu adalah pewarna yang
warna tekstil, itu warna untuk pakaian. Gitu. Pelajaran kita hari ini hanya cukup sampai di sini. Sebelumnya Ibu memberikan soal proses, soal terakhir. Ya, nanti soal post test ini dikumpul sama-sama dengan LKPD yang tadi. Kita lanjut materi kita tentang zat adiktif. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Satu orang pimpin kita doa untuk kita pulang. Selamat siang, Ibu.